Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Sofinia dengan NIM G2112400061. Di sini saya akan mengerjakan proyek akhir manajemen jaringan untuk membuat rancangan dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan IT Net A yang sedang berkembang. Di sini kantor pusat kebutuhan host terdiri dari Departemen Pemasaran dengan 69 host serta Departemen Pengadaan dengan 65 host dengan servernya 5 host serta kantor cabang Bogor dengan 10 host dan kantor cabang Bekasi 15 host. Dan sini kita akan langsung merancang menggunakan Cisco Packet Tracer. Oke, sudah masuk ke dalam aplikasinya. Pertama-tama kita ambil router terlebih dahulu. Kita menggunakan router 1941. Kita akan menggunakan dan kita membutuhkan 3 router untuk router pusat dan router Bogor dan Bekasi. Kemudian ambil PC sesuai kebutuhan saja. Kita ambil PC untuk router Bogor 1, buat cabang Bekasi 1, kemudian 1 buat pusat pemasaran dan pengadaan. Kemudian kita membutuhkan server. Setelah itu semua sudah diambil, kita sambungkan menggunakan kabel automatic Kelly. Sebelum ini kita nyalakan dulu ya. Kita ganti dulu ke ini, ke HWI C2T. Kita matikan. Ganti, kita nyalakan lagi. Dan buat router pusat juga. Setelah itu kita angkat semua router ya. Kenapa? Oh, ya. Sini kita ini ada kesalahan ya. Di sini kita switch buat menggabungkan ini. Kita membutuhkan switch. Keempat, switchnya belum kita ambil. Kita pakai switch. Setelah itu buat menggabungkan
router Bogor dengan router pusat dan router Bekasi, kita menggunakan serial DCE. Setelah itu kita beri label dulu pada setiap PC dan routernya. Kita beri PC dulu. Kita lihat cabang Bogor. Kita menggunakan dengan IP-nya 194 150 15 dan 256. Dan gateway-nya 194. Ini buat IP-nya dari sini ya, dari 225 sampai ke 238. Di sini 225 kita gunakan buat IP routernya dan kita ambil buat IP PC di 226. Sebelum itu kita nyalakan dulu, karena ini kan masih pada merah ya, kita nyalakan dulu buat IG00 nya dan serial, kabel serial kita setkan dulu. Nah, ini bakal dinyalakan, makanya sudah masuk. Setelah semuanya udah pada on, udah hijau-hijau, kita masukkan, kita beri label dulu. Label terlebih dahulu untuk buat cabang dengan GG. Masuk ke DCI-nya dan menggunakan tidak buat menggunakan kita tinggal. Baca perlu untuk cabang Bekasi. Sudah Bogor, sudah Bogor. Kemudian buat ini buat PC pusat, ini PC pengadaan data dengan FA0 TK03
01 dan di IG 06 194 150 15 dan 3. Jangan DP-nya 194 150. Dengan cara berpusatnya kita IP 194 150 titik 15 titik meter. IP pusat kita punya 241. 242 karena 241 ini kita gunakan buat router di gateway. 242 dari buat dengan gateway-nya 194 150 titik 15 titik 241. Setelah semuanya udah diberi label, ini router udah, PC udah, dan server juga udah, kita konfigurasikan. Kita memasukkan IP-nya ke dalam PC, router, dan servernya. Kita masukkan dulu untuk PC cabang Bogor. Kita ke desktop, kita masukkan IP-nya yang udah kita tulis di sini. 194.150.15.226. Subnet masknya kita ganti, kita tambahkan menggunakan yang ini ya. Kita lihat buat cabang Bogor, kita subnet masknya ini tambahkan kita 240. Kita pakai 240 dan default gateway-nya 194.50 titik 15 titik 225. Kemudian buat routernya ini kita masukkan 94.50 titik 15 titik 225. Ini juga kita tambahkan, kita menggunakan 240 dan kita masukkan buat serial DCM-nya 50. Jadi kita menggunakan serial DJ ini, kita menggunakan 252 ya. Ini. Kemudian sudah kita ke PC pemasaran selanjutnya, masukkan IP-nya 94.50. Buat PC pemasaran kita tambahkan dengan subnet masknya, kita kebutuhan hostnya 69. Ini ada di ini yang 25 ya. Masa ada mana? Kita subnet mask di ujungnya kita tambahkan dengan 128. Kita 128. Dan biaya kayaknya 15. Itunya 1 ya. Ini 1. Ini 1. Kemudian isi pengadaan juga kita beri IP dulu 94 50 15 3. Dan buat isi pengadaan kita subnet masknya 19 255 192 dengan BPN 194 50 15 12. Kemudian PC terakhir
Bekasi. Kita beri IP juga dengan 194.110.115.195.195 dengan dengan subnet masnya kasih 224 dan gateway-nya 194.10.15.193. Setelah semua PC sudah diberi IP, kita juga masukkan IP pada router. Router ini kita udah masukkan, kita masukkan IP pada router pusat. Ini buat GG00 nya kita masukkan IP-nya 194.150.15.1 dengan subnet masknya 1 di ujung. Kita menggunakan ini dengan subnet masknya 255.255.255.128. Kemudian buat GG01 ini menuju ke server 94.150.15.241 24. Ini buat server itu bentar, server 248 buat serial 00 nya 9 ini 252 SE001 juga kita baru type berapa ya? Ini 252 253. Terakhir buat router bukan cabang Bekasi 94, 10, 19, 193. Ini buat cabang Bekasi itu 224. Kemudian buat ini SI-nya 104, 150, 254. Setelah ini terakhir buat servernya kita masukkan juga IP-nya 194.150.15.242 dengan subnet masknya server 255.255.248. Ini. Kemudian gateway-nya 194.150.15.241. Setelah semuanya sudah dikonfigurasi, sudah dimasukkan IP-IP-nya, kita akan melakukan routing statis pada router ya. Ini ke routing statis. Jadi dari PC Cabang Bogor bisa mengirim pesan berkomunikasi dengan PC Cabang Bekasi serta ke pusat. Kita masukkan dulu ke yang pusat ke PC pemasaran. Network buat PC pemasaran itu pemasaran dengan ini ya 194.150.15.0. Kita salin, kemudian masukkan dengan maksnya 255.255.255.128 ya. Kemudian net hop-nya itu batas PC Bogor buat ngirim ke PC ini, batas terakhir ini tuh kita dari PC Bogor kita ngirim melalui pusat dulu. Kemudian dari pusat disampaikan lanjut ke PC Cabang Bekasi. Jadi kita melalui pusat dulu. Ini buat net hop router pusat ini adalah SE00 ya di sini.
di 194.50.249. Ini buat ke pemasaran. Kemudian ke PC pengadaan juga sama, kita cari tahu dulu networknya buat pengadaan ini di 195.150.15.2128 dengan subnet masknya di 192. Networknya juga sama karena ini masih di PC masih di router pusat ya, jadi titik terakhir untuk menuju ke PC pengadaan itu di pusat, router pusat. Kemudian setelah itu kita akan masukkan buat ke PC Bekasi agar dari PC Bogor bisa berkomunikasi dengan PC Bekasi. Kita masukkan networknya dulu, network buat cabang Bekasi ini. Kemudian subnet masknya di 224 ya, ini ujungnya 224. Buat nethopnya kita dari PC Bogor ke PC Bekasi kita melalui pusat dulu, jadi kita kirim ke pusat dulu, lalu dari pusat nanti dilanjutkan ke PC Bekasi. Ini ke PC ke router pusat dulu di serial 00 nya kita ke PC pusat dulu dengan nethopnya sama juga ya. Setelah itu kita ke PC, oh ya kita juga ke ini ke server, kita routing juga ke server agar PC Bogor bisa mengakses server juga. Kita masukkan dulu network servernya di 194.150.15.19. Kita salin, lalu kita masukkan ke sini, lalu subnet masknya juga salin. Kemudian networknya sama, ya. Nah setelah itu kita routing juga di router pusatnya. Kita masukkan buat PC cabang Bogor terlebih dahulu. Kita masukkan networknya 194.150.1.15. Kita lihat cabang Bogor ini di 224. Kemudian network subnet masknya 255.240. Astagfirullahaladzim, 240 ya. Kemudian kemudian buat nethopnya ini karena cabang Bogor ini kan kita melalui ini, titik terakhirnya tuh di SE00 ini ya. Kita guna ini, kita masukkan nethopnya 194.150.15.250. Setelah itu PC Bogor udah masukin, kita lanjut ke PC cabang Bekasi. Bekasi itu ID networknya, Bekasi networknya ini di 192. Kita ambil ujungnya aja ya karena awalnya kan sama. Kemudian buat maxnya di 224. Kemudian nethopnya berada di ini ya, ujung untuk masuk ke PC Bekasi di SE001 di 194 ini, 194.150.15.254.
Setelah itu kita masuk ke routing yang router Bekasi. Routing Bekasi kita masukkan dulu buat PC ini ya, pemasaran ini dengan networknya. Kita salin aja biar cepet ya. Kemudian subnet masknya 255.255.128. Kemudian networknya kita kan ini ya, titik terakhir untuk menuju ke PC pemasaran ada di router ini kan, terpusat di SE001. Buat ID networknya ini 194.50.15.253. Selanjutnya ke PC pengadaan ya, dengan networknya di 128 ujungnya. Kita ambil ini aja karena semuanya sama, dengan subnet masknya di 192. Networknya sama ya, karena ini masih satu jaringan. Selanjutnya kita masukkan buat server itu server ini, networknya 192 dengan subnet mask 248 dengan network juga sama karena satu jaringan. Terakhir kita akan menyambungkan dengan PC Bogor melalui PC pusat terlebih dahulu. Kita masukkan buat network PC Bogornya, kita salin dengan subnet masknya 240 dengan ujung subnet masknya ya. Kemudian networknya sama melalui router pusat. Oke, setelah semuanya sudah terkonfigurasi, sudah kita masukkan juga IP sudah masukkan, terus routing statis juga kita udah mengimplementasikan routing statis ya. Kita akan cek apakah semuanya bisa terhubung satu sama lain. Kita akan cek apakah PC Bogor bisa berkomunikasi dengan PC Bekasi, kemudian dengan PC pemasaran serta PC pengadaan. Kita akan mengecek menggunakan command prompt. Kita cek terlebih dahulu untuk PC pemasaran ya. Kita pin 194 terus 150.15.2 ya. Kita cek apakah terhubung. Kita coba sekali lagi. Reply berarti terhubung ya. PC Bogor sama PC pemasaran hubung. Kemudian kita akan cek juga buat PC pengadaan. Kalau replay seharusnya terhubung ya. Cek sekali lagi. Reply sudah terhubung juga. Kemudian kita cek ke server. Apakah PC cabang Bogor bisa mengakses server? Ya, tempat 2. Kita cek. Ini ceknya harus 2 kali ya. Replay berarti terhubung ya. Terakhir kita akan menghubungi PC Bekasi dari PC Bogor ya. Kita pin apakah terhubung, apakah bisa connect. Satu 195. Kita cek apakah reply. Cek sekali lagi. Bisa ya, satu sama lain terhubung. PC Bogor ke PC Bekasi terkoneksi, bisa saling terhubung. Kemudian kita cek juga dari PC pemasaran ke Bogor.
PC Bogor. Replay langsung nyangkut ya, langsung terhubung. Kemudian kalau ke PC Pengadaan udah pasti terhubung ya, karena ini satu jaringan. Kita coba ke PC Bekasi. Pin. Berapa PC? 195. Terhubung juga. Udah bisa ya, udah berhasil. Kemudian terakhir kita akan cek dari PC Bekasi. Kita cek semua. Ke PC Pengadaan dulu. Langsung berhasil ya, langsung replay, langsung ini. Kemudian kita ke server, cek apakah PC Bekasi bisa mengakses server. 50, 16, 242 ya. Bisa juga berhasil. Terakhir kita cek membuat ke PC Bogor. PC Bogor 194 226. Setelah replay berhasil juga, semuanya saling terkoneksi, bisa saling kirim data. Semuanya sudah bisa berhasil. Kita cek dari PC Bekasi ke PC ke pusat juga berhasil, ke PC Bogor berhasil, udah replay semuanya, dan ke server juga berhasil. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai proyek akhir saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.